Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Bersyukur karena hari ini saya kembali boleh menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap terus beriman kepada Kristus ya. Karena apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi selama kita mau bergantung kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, dan mau berserah kepada Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur sebab setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, maka timbul iman. Dan iman inilah yang memberikan kami kekuatan, pengharapan untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapan-Mu ada atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan di mana pada saat Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya kan? Pada saat itu Daud bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan Saul tidak berhenti mencari Daud untuk menghabisinya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi ada satu keadaan yang memang Tuhan izinkan Daud memiliki kesempatan untuk menghabisi Saul 2 kali, saudaraku. 2 kali. Tapi kesempatan itu tidak digunakan oleh Daud karena Daud mengerti. Nah, mengerti akan apa? Ini yang sama-sama akan kita pelajari, dan ini yang saya mau bagikan, bahwa ada pemahaman dari Raja Daud bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia buat orang lain, itulah yang akan Tuhan buat dalam hidupnya. Sehingga perkataan itu keluar dari mulutnya Daud kepada Saul. Saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-24. Daud bilang begini, ketika kesempatan itu dia tidak ambil, sekalipun dia bisa menghabisi Saul pada saat itu, tapi dia tidak ambil. Namun dia berbicara kepada Saul dari jarak jauh. Dia bilang begini, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Perhatikan perkataan Daud. Perkataan ini disampaikan kepada Saul. Daud bilang sama Saul, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Saudara lihat, perkataan ini adalah perkataan orang yang menyadari bahwa apa yang dia lakukan buat orang lain, itu yang akan Tuhan buat dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan Daud ini adalah perkataan seorang yang menyadari bahwa apa yang dia lakukan buat orang lain, itulah yang akan dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Daud bilang, seperti aku menyayangi menghargai nyawamu, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Apa yang kita lakukan bagi orang lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Makanya kita kenal dalam istilah, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Iya kan? Itulah yang kita kenal. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus juga bilang, apapun juga yang kamu kehendaki supaya orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Karena ada hukum ini. Dan Daud sudah jauh-jauh hari ngasih tahu kepada Saul dan juga kepada kita, sebagaimana aku menghargai nyawamu, maka di hadapan Tuhan nyawaku berharga. Apa yang aku buat kepadamu, itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupanku. Kita yang menghargai orang lain, kita yang gak menyusahkan hidup orang lain, kita yang menolong orang lain, kepadamu akan dilakukan hal yang sama. Karena itu hukumnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Karena apa? Karena apa yang kau lakukan itu akan kembali kepadamu. Engkau buat baik, engkau buat jahat, engkau berkhianat, engkau tetap setia, engkau merugikan orang, engkau menolong orang, itu kembali
kepadamu. Sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Amin. Dimanapun saudara mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, hati-hati dengan apa yang kau buat. Kalau engkau tidak mau dirugikan, jangan pernah merugikan orang lain. Kalau engkau tidak mau dihianati, jangan pernah mengkhianati orang lain. Kalau engkau tidak mau ditipu, jangan pernah menipu orang lain. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta saya udah hidup lempeng-lempeng nih. Saya hidup tulus-tulus tapi saya dihianati. Kan saya nggak menabur sesuatu yang jahat. Kalau sampai hal itu terjadi kepadamu, Alkitab katakan berbahagialah. Berbahagialah, kenapa? Karena upahmu besar di sorga. Apa yang kau buat namun kau belum menuai, justru sebaliknya kau menuai sesuatu yang tidak kau tabur. Karena Tuhan izinkan hal itu. Dan Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup. Jangan berhenti tetap berbuat baik. Jangan kecewa dengan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Seakan-akan kau bilang, aduh saya bosan pendeta buat baik. Tapi yang saya tuai kok kayak gini ya. Saya tolong orang, saya bantu orang, saya support orang, saya buat begini sama orang, saya buat baik sama orang. Tapi kenapa yang saya alami kok seperti ini? It's okay. Selama engkau tetap terus berbuat baik, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Tapi kalau engkau lihat Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, disitulah kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita bertumbuh dewasa menghadapi setiap masalah. Hari ini kita diingatkan dari perkataan seorang Daud, di mana dia mengatakan, apa yang kubuat kepada nyawamu, itu juga yang akan Tuhan buat bagi nyawaku. Amin, saudara. Jangan pernah lupa, teruslah berbuat baik. Di ayat 10 dalam Galatia pasal 6 selanjutnya dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalaupun memang kita bisa berbuat baik, ada orang-orang yang memang kita bilang, aduh tapi pendeta ini orang jahat banget sih hidupnya. Masa saya mesti tolong orang jahat? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu nggak gampang. Betul. Tetapi kalau engkau sanggup melakukan itu karena roh Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang diajarkan Kristus. Itulah yang diajarkan Yesus. Berbuat baik bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi standar anak-anak Tuhan Yesus jelas berbeda. Dia harus melakukan lebih daripada orang-orang dunia. Orang-orang dunia buat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tapi anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik kepada orang yang sekalipun merancangkan yang jahat dalam hidupnya. Hari ini saya mengajak setiap kita ingat ada upah dari setiap perbuatan kita. Upah itu bisa baik ataupun tidak baik. Tergantung apa yang kau buat. Karena setiap apa yang kita buat, selalu ada upah yang kita dapati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur. Karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mengajarkan kami, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus mengingatkan kami akan segala sesuatu yang perlu harus kami lakukan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan tolong setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada mendengarkan firman-Mu. Tuhan jamah. Kalau di antara mereka yang hari-hari ini kecewa dengan apa yang mereka hadapi, mereka dapati, mereka temukan, sekalipun mereka berpikir mereka sudah buat baik kepada semua orang, mereka sudah lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, namun yang mereka temukan, mereka dapati justru sebaliknya. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah setiap hati mereka untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kami datang, kami percaya akan datang waktunya, kami akan menuai jika kami tidak menjadi lemah. Biarlah umat Tuhan tidak menjadi lemah, biarlah umat Tuhan tetap kuat untuk melakukan apa yang baik, dan mereka akan lihat tuaian dari apa yang mereka tabur. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, lawatan kuasa Tuhan ada bagi setiap kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, karena kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Tergenapi firman-Mu bagi kami, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi satu persatu dilawat di jamaah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.